bersedia terjun langsung berbagi kebaikan? Ada dua sih Mas ya. Yang pertama itu rasanya senang gitu ketika melihat adik-adik belanja ke sini sama kakak-kakak gitu. Bisa merasakan pengalaman yang luar biasa, bisa terpenuhi kebutuhan yang dia butuhkan. Yang kedua ada bisa. Jadi di sini kan ada banyak kakak-kakak relawan ya. Jadi kebaikannya itu nular banget Mas ke banyak orang gitu. Jadi nggak cuma saya aja yang lakuin, tapi saya pun bisa ngajak teman-teman relawan untuk melakukan hal yang sama, dan teman-teman relawan pun mengajak hal yang sama juga gitu. Dan uniknya di tahun ini kakak-kakak relawan di sini turut membantu mengkolektifkan dana, turut membantu berkontribusi. Tidak hanya tenaga dan waktu mereka aja yang digunakan gitu ya, tapi seluruh kemampuan mereka untuk entah itu jejaring mereka itu tuh kayak dikerahkan gitu untuk diajak sama-sama yuk kita berbuat baik dengan cara mensupport kebutuhan di BBYD ini gitu sih Mas. Bagaimana perasaan Anda menjadi seorang relawan? Kadang lebih ke aktualisasi diri mungkin ya, kayak ada rasa bahagia yang nggak bisa saya jelaskan deh pokoknya. Kayak ketika saya bisa ngajak teman-teman buat berbuat kebaikan, ketika saya bisa melihat senyum adik-adik gitu ya, cerianya adik-adik, itu ada rasa bahagia tersendiri aja gitu Mas. Gitu sih, kayak ya udah kayak jadi ya nggak tahu deh pokoknya gitu deh pokoknya. Sejak kapan Anda menjadi seorang relawan? Kalau tergabung di sekolah relawan sendiri dari tahun 2019, sudah berjalan 4 tahun. Tapi memang dari dulu, dari sejak SMA bahkan ya, memang sudah suka aja di dunia sosial kayak gini sih gitu. Adakah pengalaman kurang mengenakan selama menjadi relawan? Ada aja sih Mas, ada gitu ya. Ada yang ngapain sih capek-capek kayak gitu. It's okay gitu, misalnya kayak mungkin mereka memang belum belum mau gitu ya untuk saat ini gitu. Tapi ada banyak kok jutaan lainnya tuh yang mau ikut kayak gini juga. Jadi ya udah gitu, misalnya kayak kalau misalkan emang mereka belum mau ya udah nggak usah dipaksain gitu. Biarkan mereka nantinya mau sendiri dan ketika sudah terjun dan merasakan sendiri gitu sih Mas. Apa yang Anda rasakan dapat membantu orang lain? Banyak sih Mas, lebih ke merefleksi diri lagi gitu ya. Ternyata banyak loh yang yang mereka tuh nggak ada gitu, tapi lebih ke merefleksi sih. Biasanya kan kalau misalkan dulu nih ya, sebelum saya terjun ke dunia relawan, kayak momen-momen sebelum lebaran itu kan kayak gencar beli baju baru, sepatu baru, kayak sekarang tuh ya udahlah gitu, buat apa juga gitu. Jadi kayak lebih refleksi diri sendiri kembali lagi. Ketika kadang saya pernah nih nemuin anak yang dia itu sabar banget, kayak ceria banget, nggak neko-neko banget. Ketika saya melihat ke diri saya sendiri, kok saya nggak kayak dia ya gitu ya. Jadi lebih ke evaluasi diri sih. Apa motivasi Anda menjadi seorang relawan? Motivasi terbesar motivasi ingin membantu orang lain aja sih, udah gitu aja, membantu orang lain dan ya fastabiqul khairat gitu ya, kalau misalkan dibilang berlomba-lomba dalam kebaikan gitu. Jadi di luar kita membantu orang lain, kita juga ngajak nih semua orang buat ikut kebaikan dalam kontribusi apapun, baik itu berupa donasi misalkan ataupun berupa tenaga, waktu, kan sama-sama kontribusi yang nyata lah gitu ya berarti. Gitu. Halo teman-teman, jadi nama aku Gariza. Aku di sini sebagai tim media dari Sekolah Relawan. Nah, jadi tuh Sekolah Relawan ini udah ke BBYD ke part 3. BBYD part 3 di yang pertama itu di Jabodetabek dan ada juga di berbagai daerah di Indonesia. Ada sekitar 28 lokasi gitu. Apa latar belakang dari kegiatan BBYD ini? Jadi sebenarnya BBYD ini itu dimaksudkan untuk membahagiakan adik-adik yatim dan duafa.
kita kan sebagai lembaga sosial ya, lembaga sosial yang mana kita juga sering ketemu ke lapangan, misalnya di saat bencana, di saat aksi-aksi sosial lainnya, dan itu kita juga tanpa sengaja ketemu sama orang-orang yang memang kita rasa memang perlu untuk dibantu gitu, termasuk adik-adik yatim ini gitu loh. Dan sekolah relawan ini kan memang punya memang targetnya juga beberapa pesantren yatim dan duafa yang memang mereka tuh gratis untuk sekolah di sana gitu. Nah dari situlah awal mulanya juga kita merasa oh ternyata memang banyak cerita-cerita pilu yang kita dengar dan itu memang real, benar-benar ada gitu, nggak cuma ada di sinetron aja gitu loh. Memang benar-benar real bahwa mereka itu butuh, mereka bahkan ada yang belum pernah ke mall, belum pernah beli baju lebaran sama sekali, dan di tahun ini pun kemarin itu sempat ada anak yang datang di Palembang, ada anak yang datang ke mall tuh tanpa alas kaki gitu. Dan itu benar-benar ada dan nyata, ada di sekitar kita. Itulah yang jadi alasan kenapa sekolah relawan ini bikin BBYD, belanja bareng yatim dan duafa untuk membahagiakan mereka gitu loh. Gitu sih sebenarnya. Sebenarnya ini simple, sederhana dari kita, tapi sebenarnya ini tuh bisa jadi pengalaman yang berkesan gitu untuk orang-orang, untuk karena kita di sini bukan cuma ngajakin relawan, tapi juga kita ngajakin donaturnya, anak-anak donaturnya, dan disitulah mereka juga bisa ngerasain, dan disitu kita berharap tumbuh rasa syukur, rasa cukup di dalam diri setiap orang yang ikut BBYD ini, empati juga tumbuh, perasaan syukur dan segala macamnya gitu. Berapa banyak peserta BBYD ini dan dari mana saja? Kalau di daerah sini itu memang kalau yang di sini memang daerah khusus untuk Tangerang aja, memang daerah Tangerang, makanya kita adakan di Ramayana Tangerang. Memang kan karena sekolah relawan punya jejaring di beberapa kota itu, jadi kita tinggal telepon beberapa jejaring relawan ini atau pesantren atau panti dan pondok segala macam ini untuk mengajak adik-adik dengan syarat-syarat tertentu. Dan kita tuh fokusnya memang adik-adik yang masih SD gitu, masih SMP itu paling besar lah gitu. Nah itu dan sekarang ini total ada 107 anak yatim dan duafa, dan memang ini benar-benar anak yatim dan duafa yang enggak yang kayak memang benar-benar terpilih lah gitu. Bilang ya, ketika mereka bahagia, kita juga ikut bahagia. Itu yang selalu kita tanamkan ke dalam diri setiap volunteer ini gitu kan.